kami ingatkan kita masih ada lucky draw session di akhir presentasi nanti, jadi teman-teman tetap di sini dan tetap mendengarkan presentasi dari kami. Ladies and gentlemen, so we still have a lucky draw in the end of the presentation session. So moving on, please welcome Chungyeon Christian University. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan video. Too many days in the darkness without a glimpse of the light. Running tired and broken and scared, but I swear I'll never give up the fight. I see you broken and beat, head pulled down over your eyes. Every part of you wants to surrender, but darling, you were meant to survive. With every star, we are born again. Open your heart, spend less time in your head. In the fitness industry, electric fields that push away things. What shall we rescue? With every star, we are born again. Open your heart, spend less time in your head. With every star, we are born again. Open your heart, spend less time in your head. With every star, we are born again. Open your heart, spend less time in your head. 슈겐大学国際事務所へようこそ. 안녕하세요 여러분. 중원대학교 국제처에서는 여러분을 환영합니다. Selamat datang di kantor internasional Chungyeon. welcome to CYCU OIA. 中原大学国际处欢迎你。 Ya, selamat sore teman-teman semua. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama aku Ivory Christabel. Aku sekarang lagi kuliah di CYCU, jurusan International Business tingkat 2. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung jelasin ke PPT-nya ya. Apa sih yang sebenarnya CYCU punya dan program-program apa aja yang sebenarnya CYCU bakal kasih ke kalian gitu ya. Nah, next ini adalah profil dari CYCU. Sebenarnya CYCU itu sudah ada dari tahun 1955. Wow, udah lama banget ya, tapi mereka tuh terus kembangin dan bangun CYCU itu menjadi terus yang lebih baik gitu teman-teman. Terus sekarang juga udah banyak bangunan yang direnovasi oleh CYCU, jadi lebih modern-modern kayak gitu.
Nah, terus kemudian educational philosophy dari CYCU adalah holistic education. Nah, nanti di slide selanjutnya aku bakal jelasin apa sih sebenarnya holistic education itu. Dan fakulti dan staff yang ada di CYCU juga ada banyak yang akan membantu kita gitu dalam 6 fakultas yang ada di CYCU ini. Nah, kita juga banyak international student, sekitar 1.200 lebih yang kuliah di CYCU gitu, teman-teman. Next. Nah, untuk lokasi di CYCU ini sendiri itu sangat strategis loh teman-teman. Karena CYCU itu dekat dengan Taoyuan International Airport. Jadi ketika kalian nanti datang ke Taiwan, kalian pasti bakal lewat airport yang satu ini. Dan itu hanya 20 sampai kira-kira 30 menit udah nyampe ke CYCU. Kemudian Taiwan ini merupakan salah satu negara maju loh. Jadi yang kalau misalnya kalian mau berpergian kayak ke keliling Taiwan kayak gitu, itu sangat mudah teman-teman karena kita juga udah dekat dengan kereta atau train station. Itu kurang lebih cuma 5-10 menit udah sampai ke train station-nya. Terus kalau untuk pergi ke tempat yang lebih jauh, kalian bisa naik kereta cepat yang stasiunnya itu kurang lebih 20-30 menit dari kampus. Nah, ibu kota Taiwan itu kan adalah Taipei. Nah, kalau misalnya dari sekolah CYCU mau ke Taipei paling cuma sekitar 40-50 menit aja, misalnya naik kereta boleh atau nggak naik bus juga ada yang arahnya langsung ke Taipei. Kalian juga itu sangat convenient banget ya teman-teman kayak gitu. Next. Nah, CYCU ini juga punya banyak kebanggaan yang di ajang internasional maupun nasional. Nah, salah satunya itu adalah CYCU merupakan universitas swasta nomor 1 loh teman-teman di Taiwan. Keren banget kan, dalam tingkat global juga CYCU dapat penghargaan, ada top 200 universities, ada top 1000 universities, kayak gitu, dan penghargaan lainnya. Dan di dalam negeri ini kita dapat penghargaan Friendly Campus Award dari Dinas Pendidikan Taiwan. Kayak gitu teman-teman. Next. Nah, ini adalah konsep yang dianut oleh CYCU yaitu Holistic Education. Ini tuh berarti kita sangat menganut prinsip di mana harus terjadi keseimbangan dalam masa pembelajaran kita gitu. Jadi mulai dari spesialisasi dan general education, terus ada character building, ada educational training, individualism, kerja kelompok, body, mind, and spirit, semuanya itu kalian harus ada terjadi keseimbangan gitu. Jadi nggak cuma belajar mulu, tapi kita juga ada klub-klub misalnya. Karena di CYC ini juga banyak klub yang bakal kalian bisa ikutin gitu. Misalnya kalian suka dance, suka basket, terus suka taekwondo, pokoknya banyak banget klub yang ada disediain di sini. Sampai ke klub manjat gunung juga ada gitu ya teman-teman. Terus, next. Untuk staf atau pengajar yang ada di kampus itu 96%-nya adalah lulusan PhD. Dan 55% dari lulusan PhD ini adalah didapat dari kampus-kampus luar negeri yang bisa membantu meningkatkan kualitas pendidikan di CYCU ini. Jadi udah keren banget gitu teman-teman. Next. Nah, apa itu Research Center? Nah, Research Center ini tuh salah satu yang ada di Taiwan doang, yaitu Seoul Positron Beam System. Nah, ini cuma ada di kampus CYCU, teman-teman. Keren kan? Nah, kemudian Research Center ini adalah salah satu fasilitas yang dikasih oleh CYCU agar murid-murid bisa memakai fasilitas ini. Jadi pembelajarannya itu nggak cuma untuk dari buku doang, tapi mahasiswa juga bisa belajar secara langsung gitu. Oh, ini misalnya cara kerjanya kayak gini, kayak gitu. Jadi ini salah satu fasilitas yang sangat bagus di CYCU, teman-teman. Dia tuh ada research centers yang ada Center of Membrane Technology, Center of Smart Manufacturing, Centers of Nanotechnology, Microanalysis Detections, Energy Research Centers, dan lain-lain gitu ya, teman-teman. Kalau misalnya mau tahu lebih lanjut, kalian bisa nanti yang mau nanya-nanya minggu depan bisa tanya-tanya ya teman-teman. Nah, next ini adalah
CNI. Apa itu CNI? Ini adalah kategori Normalized Citation Impact. Nah, ini tuh kenapa bagusnya CYCU? Karena kalau misalnya menurut CNI ini, average untuk di satu universitas kalau udah bagus tuh adalah 1. Dan CYCU ini kalian bisa lihat kalau misalnya dia tuh udah lebih dari 1 ya teman-teman, berarti udah bagus banget. Jadi CYCU ini udah mendapat penghargaan number 1 private university dalam material science, engineering, terus ada yang nomor 1 universitas di Taiwan dalam membrain science dan chemistry gitu teman-teman. Next. Nah, ini adalah Profesor Yung Chang dari Departemen Chemical Engineering, yang kalau misalnya kalian mau lihat videonya lebih lanjut, boleh klik di YouTube link-nya, atau search di YouTube link-nya. Dan ini tuh dari Research Centers di R&D Center for Membrane Technology, dan ini cuma ada di CYCU, teman-teman. Dan mereka punya invention yang namanya the fastest filter medium for lyosite removal, dan itu mendapat penghargaan Port FDA approval gitu teman-teman. Next. Nah, CYCU ini juga merupakan salah satu universitas yang bisa dibilang udah mencapai ke luar negeri juga gitu, karena mereka punya global partner universities sebanyak 396, jadi banyak banget nih. Kalian kalau misalnya mau ke sini, aku nggak cuma mau di Taiwan doang, aku mau ke luar negeri juga. Nah, kalian ada di sini juga ada program-program exchange students yang kalian bisa dapetin gitu teman-teman. Karena CYCU udah punya banyak partner universities dari negara-negara lain gitu. Next. Nah, ini adalah beberapa exchange programs opportunities dari famous universities ya teman-teman. Ada dari universitas-universitas yang terkenal yang udah kerjasama dengan CYCU. Jadinya nggak usah takut lagi teman-teman, kalian mau dari negara mana, pasti di CYCU bisa kasih gitu teman-teman. Kalian kalau misalnya ada pertanyaan tentang exchange students, nanti bisa ditanyakan ya teman-teman. Terus pokoknya ada banyak banget universitas yang kalian bisa kunjungi gitu. Next. Nah, ini adalah kakak kelas kita yang udah pernah pergi exchange students, dan bisa dilihat mereka sangat senang teman-teman. Ya, jadi kalian bisa seperti kakak kelas ini juga ya teman-teman. Jadi ada banyak banget negara-negara yang kalian bisa kunjungin gitu. Next. Ini adalah cultural trips dan workshops. Nah, misalnya kan kalau misalnya gak ada COVID, nanti yang di negara lain itu biasanya ada kayak winter camp atau summer camp. Kalian juga pasti tahu kan kalau misalnya ada di Indonesia bisa ke Taiwan di summer camp atau winter camp kayak gitu. Nah, kalian tuh bisa bertukar pikiran dengan mereka. Jadi nggak cuma orang-orang Taiwan doang, tapi kita juga bisa berinteraksi dengan teman-teman dari negara lain gitu. Next. Ini adalah department yang CYCU punya. Jadi kalau misalnya kalian mau ke CYCU, ini tuh kita dibagi menjadi 3, yaitu undergraduate program, master program, sama PhD program. Dan yang ada logo E itu, dan yang berwarna biru dan yang warnanya brown, itu tuh dibagi yang ada English Taught sama yang tidak gitu. Jadinya kalau misalnya kalian nih, aduh aku Mandarinnya masih belum bagus, tapi aku masih mau perginya ke Taiwan gitu. Nah, CYCU juga punya namanya yang English Taught, jadi diajarinnya oleh bahasa Inggris gitu teman-teman. Kita punya College of Science, Engineering, Humanities and Education, Design, Business, School of Law, terus Electrical Engineering, Computer Science, dan lain-lain gitu. Next. Nah, misalnya nih, kalian kayak masih belum tahu, aku mau jurusan apa ya, atau masih bingung, kayak mau jurusan apa. Kita punya beberapa popular department di Business College nih.
Nah, kan aku adalah murid dari International Business kan. Nah, ini tuh bagus banget teman-teman kalau misalnya kalian International Business ini gak cuman sama orang-orang Taiwan, tapi kita juga ada dari negara-negara lain. Misalnya aku juga punya teman dari orang Korea, orang Jepang, kayak gitu teman-teman. Jadinya kalian bisa makin luas gitu teman-teman dari negara-negara lain seperti itu. Terus ini di international business ini kalian bisa belajar tentang ekspor import, terus ada perdagangan seperti gitu. Terus nah di international business ini semuanya itu udah tergolong AACSB. Jadinya udah bagus banget teman-teman. Terus department selain international business, kita juga punya business administration yang dibagi menjadi 3 divisi, yaitu High Tech Industry Management Division, Service Industry Management Division, Industrial and Business Management Division. Gitu. Dan semua bisnis yang ada di college business yang ada di CYCU ini sudah terakreditasi oleh AACSB. Dan ini tuh merupakan top 5% dari 16.000 business schools di dunia. Keren banget gak teman-teman? Jadi udah bagus banget nih. Jadi nggak usah diragukan lagi gitu. Next. Nah, ini adalah IUBM. Apa itu IUBM? Ini adalah international business juga, tapi dia tuh 90%-nya diajarin oleh English Taught. Jadinya pakai bahasa Inggris ya teman-teman, 90%-nya itu. Nah, tapi minimal 6 SKS per semester itu harus ada Mandarin courses. Minimal harus ambil 3 kelas Mandarin, yaitu listening dan speaking gitu. Terus ini nggak perlu, kalau misalnya kalian kan biasanya kalau misalnya ke sini harus pakai ini ya, TOCFL, dan kalau misalnya ini tuh nggak usah Chinese Proficiency Test gitu. Misalnya Kak, aku mau sekolah di Taiwan, tapi aku masih nggak bisa gitu Mandarinnya. Tapi aku pengen lingkungannya di Taiwan gitu. Nah, boleh banget nih kalian pilih program ini, IUBM. Terus teman-temannya juga ada orang dari banyak negara gitu ya, dari Pakistan juga ada. Prosesnya membantu meningkatkan pembelajaran di sekolah kayak gitu. Nanti kalau misalnya kalian mau tahu lebih lanjut, kalian bisa klik di websitenya yang iubmcycu.edu.tw itu ya teman-teman. Next. Nah, ini adalah program 1+3. Nah, ini adalah program yang sangat baru dan baru ada di tahun ini, teman-teman. Jadinya masih baru banget gitu. Apa itu 1+3? Jadi ini adalah 1 tahun kalian belajar bahasa Mandarin dulu, terus 3 tahunnya kalian udah langsung ke jurusan yang kalian mau. Jadi kalian kalau misalnya, aduh aku masih nggak tahu nih mau jurusan apa, tapi aku mau belajar Mandarin dulu, kalian bisa pilih yang 1+3 ini. Soalnya yang 1+3 ini tuh 1 tahun dimana kalian bisa eksplorasi diri, aduh aku maunya nanti jurusannya jurusan apa ya, nah kalian bisa pilih yang ini gitu. Nah kalau program 1+3 ini kalian nggak perlu TOCFL, tapi kalau misalnya kalian nanti mau ke sini, pasti diminta, kalau untuk bikin visa ya, biasanya diminta TOCFL yang band A1 kalau nggak salah. Nah, jadinya kalian nanti sekalian apply aja ke yang 1+3 ini gitu. Terus 1+3 ini adalah program yang dibuat oleh Humanities Education gitu, dari departemennya mereka. Terus program 1+3 ini tuh cuma boleh untuk jalur international student ya teman-teman. Jadi yang overseas student nggak bisa, soalnya ini kan untuk yang teman-teman yang masih tergolong belum lancar gitu Mandarinnya. Tapi kalian jangan takut, soalnya kita bisa ada beberapa courses yang bisa dibikin SKS, dan itu adalah
cara masih yang sebelumnya, sorry. Cara mereka untuk belajar Mandarin seperti itu. Dan kalau misalnya kalian mau tanya-tanya lebih lanjut, bisa hubungi yang kontak di situ, Miss Yen U. Dan satu tahun itu biasanya mereka belajarnya tuh belajar IT, ekonomi, kalkulus, dan lain-lain seperti itu. Nanti tahun kedua sampai tahun keempatnya kalian udah bisa milih jurusan yang kalian mau sendiri. Seperti itu. Next. Nah, ini adalah scholarship dah. Beasiswa yang biasanya semua orang cari ya nggak teman-teman. Nah, kalau misalnya yang first semester ini, itu ada kita bagi menjadi dua, yaitu Principal Scholarship sama CYCU Scholarship. Dulu aku pernah dapet yang Principal Scholarship. Gimana caranya? Itu dapat dari surat rekomendasi kepala sekolah tiap masing-masing sekolah gitu, dari SMA-nya. Terus, kalau misalnya yang Principal, kalian nggak usah bayar uang sekolah. Dan di sini juga enaknya kenapa teman-teman? Karena kita nggak usah bayar uang pangkal. Keren nggak? Jadinya kan biasanya kalau misalnya di Indonesia tuh, ada yang harus bayar uang pangkal atau uang pembangunan, bisa sampai, kalau aku dengar ya bisa sampai 100 jutaan lebih gitu. Jadinya kalau misalnya di sini gratis, teman-teman kalian cuma boleh, cuma tinggal bayar si uang sekolah aja gitu teman-teman. Terus ada biaya lainnya juga, seperti misalnya di sini tuh kalian bakal dapat Jianbaoka. Apa itu Jianbaoka? Itu adalah yang health insurance gitu. Jadi di mana-mana kalau misalnya kalian sakit atau apa, nanti jadinya lebih murah kayak gitu teman-teman. Terus kalau misalnya Principal Scholarship ini maksimal 2 orang di tiap SMA ya. Terus CYCU Scholarship ini ada yang full, half, sama yang ada 16.000, dapat 16.000 gitu. Next. Nah, ini adalah beberapa international graduate program. Ada chemistry, applied mathematics, biotech, dan lain-lain, engineering, kayak gitu. Dan dari 2 sampai 4 tahun, terus tuition waiver-nya itu free on campus dorm. Jadinya dorm kalian gratis gitu buat PhD student gitu teman-teman. Next. Nah, apa ini 2+2 dual degree program? Nah, ini adalah 2 tahun di Taiwan dan 2 tahun di US. Jadi kalian misalnya, kalau misalnya aku bosen nih di Taiwan, aku mau exchange student, kalian boleh banget pilih program ini teman-teman. Jadi 2 tahun udah dapet, 4 tahun itu udah dapet dual degree gitu. Nah, kita ada kerjasama dengan Universitas Temple di Business Administration. Kita juga ada, selain di Temple, kita punya kerjasama oleh Universitas Wisconsin-Milwaukee. Jadi di Electrical Engineering dan Computer Engineering kayak gitu. Next. Nah, ini adalah foreign students yang ada di CYCU. Ada banyak banget ya teman-teman. Kita bisa lihat ada Thailand, Pakistan, India, South Korea, Filipina, dan lain-lain. Jadinya kita juga ada banyak organisasi yang ada di sini yang kalian bisa join gitu sama kita, karena kita punya banyak banget aktivitas yang bakal, jadi kalian nggak bosen gitu cuman belajar doang di kelas. Kita punya teman-teman yang bakal kayak lindungin kita seperti itu teman-teman, bantu kita dalam setiap kalau kita ada kesulitan seperti itu. Next. Ini adalah Indonesian students yang ada di CYCU, yang bachelor ada 118, master 40, PhD 36, sorry. Untuk totalnya itu ada 194 gitu. Jadi kita juga ada organisasi yang namanya PPI di Universitas CYCU ini. Next. Nah, kita juga punya yang namanya Student Body Program. Apa itu Student Body Program? Jadinya kita punya kakak kelas atau Student Body yang bakal bantu kita dalam mengurusi ARC misalnya, atau enggak SIM card kayak gitu-gitu, atau airport, orientasi, nanti bakal di lead sama mereka gitu. Jadi kalian nggak usah takut kalau di sini sendiri. Pasti kita ada orang-orang yang bakal
support kalian gitu. Next. Ini adalah dorm yang ada di CYCU. Kita punya ada Recheng, ada Xinzi, ada Liangshan, Lising, Enzi, dan No, I'm sorry. halo. Halo, iya tadi sempat hilang. Silakan dilanjutkan. Sorry. Ya, tinggal 3 menit Iya. lagi ya. Terima kasih. Okay. Next. Halo. Oh, Oke. Nah, untuk apply-nya ini kita nggak ada application fee. Jadi kalian boleh daftar kalau misalnya kalian nanti mau bertanya lebih lanjut, boleh hubungi Miss Yenwu atau hubungi aku. Kita ada fall sama spring intake, jadi kalian bisa langsung daftar ya teman-teman. Kita nggak ada pungut biaya dalam pendaftaran ini. Terus ada application yang kalian harus penuhi gitu. Next. Nah, ini adalah CYCU Art Salon. Apa itu CYCU Art Salon? Ini adalah, jadi mereka CYCU senang untuk mendatangkan musisi-musisi terkenal di CYCU. Jadi ini adalah fasilitas yang dikasih oleh CYCU secara gratis, teman-teman. Jadi kalian yang suka musik bisa banget lihat musisi-musisi ini gitu. Next. Nah, ini adalah di kampus kita ada bus, ada U-Bike, ada Starbucks. Starbucksnya sekarang juga jadi bagus. Terus di belakang universitas kita punya night market sendiri, teman-teman. Jadi kalian gak usah takut nih, aduh aku nggak mau makan apa nih hari ini. Pasti di sini udah banyak banget ada night marketnya. Seperti itu. Next. Ini adalah Student Learning Center yang bisa dipakai oleh mahasiswa, seluruh mahasiswa, dan ini tuh udah bagus banget ya teman-teman kalau bisa dilihat, dan ini semuanya itu free. Kalian mau misalnya minjem laptop, minjem ruangan, kalian boleh di ruangan-ruangan ini gitu. Next. Nah, ini adalah library-nya dari CYCU. Ini juga udah bagus banget, dan kalau misalnya kalian masuk udah ada Face ID juga, udah kayak handphone-nya teman-teman. Jadi udah bagus. Next. Swimming pool ini adalah swimming pool yang bagus. Kenapa? Karena CYCU ini punya kolam air hangat pas winter dan kolam air dingin pas summer. Jadinya kalian gak usah takut untuk kedinginan di hari winter. Seperti itu. Next. Ini ada gym yang kita punya. Dan gym ini adalah semuanya pokoknya fasilitas yang dikasih oleh CYCU itu adalah free ya teman-teman. Gitu. Next. Ini adalah beberapa mall atau yang ada di sekitar CYCU. Jadinya kalian gak usah takut kalau misalnya, aduh aku bosen nih mau kemana. Nah, kalian bisa jalan-jalan ke mall-mall ini gitu. Ada Chungli Night Market juga gitu. Next. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih untuk sudah mendengarkan untuk mendengarkan saya. Sekarang saya kasih lagi ke Ibu Yori. Terima kasih.